Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama gue Robi. Ya, di video kali ini gue akan ngasih tips atau gue akan sharing gimana caranya gue ngebersihin kamera gitu. Cara ngebersihin kamera ini gue udah riset dari beberapa fotografer profesional. Tapi ini adalah cara gue. Jadi mohon nanti kalau misalnya ada yang kurang sesuai, nanti bisa tulis aja di kolom komentar atau bisa kasih saran ke gue gimana baiknya gitu. Nah, jadi kalian harus beli dulu cleaning kit. Gue kebetulan beli cleaning kit yang 13 in one. Jadi bentuknya dapat kayak gini, dapat tas kayak gini pouch. Nah, kalau misal cara gua itu yang pertama adalah menggunakan ini blower ini. Blower ini berguna untuk menjangkau debu-debu yang misalnya nggak bisa kalian jangkau dengan tangan kalian. Jadi misal lensa nih, kalian semprot-semprot aja lensanya kayak gini. Jadi terus biasanya kayak gini ya. Gua ngeliat dari YouTube atau profesional-profesional yang lain itu biasanya bersihin debunya ke arah bawah seperti ini. Jadi debunya itu nanti kalau keblong langsung ke bawah. Nah, terus tombol-tombol di sini juga kalau misalnya kalian seneng banget buat foto street foto gitu atau di area yang terbuka itu kan pasti ada debu yang nempel. Itu kalian bersihin aja kayak gini. Di semua bagian-bagian yang sekiranya akan terkena debu gitu. Nah, juga dibuka aja terus kalian bersihin aja kayak gini. Ya, yang kedua gue biasanya pakai ini kuas. Nah, kuas ini buat ngebersihin sensor lensa kayak gini nih. Lensa kayak gini kalau misalnya ada debu-debu yang sekiranya itu nggak bisa bersih kalau cuman kita pakai si blowernya gitu. Nah, ini kita langsung kayak gini-gini aja. Nah, ini juga bagian-bagian lensanya nih kita panjangin biar bersihin semua. Tombol-tombolnya juga, viewfindernya nih, viewfinder juga. Nah, kalau yang ini, yang kayak pulpen ini sudut apa si jenis tekstur si kuasnya ini lebih kasar gitu. Jadi ini buat bisa lebih ngebersihin kayak misalnya permukaan kamera yang lebih kasarnya kayak body gitu kan. Kita bersihin lagi nih. Supaya nggak ada itunya debunya nih kayak gini. Kalau misalnya kalian itu kameranya cuman buat penggunaan indoor sih aman ya, nggak terlalu sering dibersihin. Kita harus ngebersihin bagian sensor dalamnya juga ya. Ini kita buka aja langsung, ini kita pencet di Canon EOS M3, kita pencet terus kita buka kayak gini. Nah, ini juga sama kayak bersihin lensa tadi. Jadi posisinya itu usahain jangan ada bagian tubuh kita yang nyentuh si sensor ini. Nah, kita juga blow kayak gini ke bagian bawah. Jadi kalau misalnya ada debu-debu itu bisa turun langsung ke bawah. Nah, ini kita tutup kayak gini sampai bener-bener si sensornya ini kena semua gitu, kiranya bersih, jadi debu-debunya nanti turun. Nah, kenapa kita nggak kayak gini? Karena kalau misalnya kita semprotnya kayak gini, blownya, itu nanti kotoran-kotorannya bisa masuk ke dalam gitu, malah masuk ke sisi-sisi dalamnya, malah jadi merusak kamera gitu. Makanya kenapa kita bersihinnya posisi kayak gini gitu, kameranya nggak ada apa-apa, karena pas kita tiup debunya itu nanti biasanya akan turun ke bawah gitu. Nah, juga buat kalian jangan sekali-kali semprot si sensor ini dengan cairan pembersih gitu, atau sentuhin dengan lap atau apapun gitu. Pokoknya jangan nyentuh si sensor ini karena sensor ini sensitif banget gitu. Berikutnya, sekarang kita masuk ke bagian pembersihan si lensa ini. Jadi lensa juga perlu dibersihin, blownya kita blow semuanya bagiannya. Nah, terus bagian yang kuning-kuning ini, tembaga ini adalah penghantar arus listrik antara lensa ke kameranya. Jadi kalau misalnya kalian kameranya itu autofokusnya agak bermasalah, mungkin itu ada masalah di bagian tembaga atau kuning-kuning ini, karena nanti akan berfungsi mengaktifkan si autofokusnya itu. Ini kita bersihin. Terus kita juga bisa pakai kuas yang ini yang tadi. Nah, ini juga kita harus bersihin pinggir-pinggirnya ya. Nah, kalau gua biasanya di pinggir-pinggirnya aja kayak gini secara melingkar agar lensanya nanti nggak rusak gitu. Nah, ini juga kita buat melingkar aja. Bagian lensanya ini nih, bagian lensa ini kan agak kotor nih. Kalian bisa guna ini nih, cleansernya ya, cleanser cairan ini buat si lensa. Tapi jangan langsung semprot kayak gini ke kameranya, nanti akan repot ngebersihinnya, juga akan nimbulin bekas. Nah, mendingan kalian semprot si cleaningnya ini, cleansernya ini, cairan pembersih ini ke bagian fiber optic kayak gitu. Nah, kalian semprot aja ke salah satu bagiannya kayak gini, jangan terlalu basah. Kalau misalnya terlalu basah kalian bisa gunain sisi sebaliknya gitu. Ini gue pengen gunain yang sisi ini, sisi sebaliknya, karena tadi nyemprotnya terlalu basah. Kalian juga bisa bersihin dengan cara melingkar seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini udah mulai bersih kan, tadi kayak ada bekas sidik jari gitu. Kalian bersihin aja terus. Setelah kira-kira cukup ya, sampai bersih tuh, sampai bersih, kalian langsung lap lagi dengan bagian sisi lap yang keringnya kayak gini. Nah, gitu. Di
sini juga begitu. Kita lap aja bagian ininya juga. Yang nggak kalah penting juga cara penyimpanan si kamera ini. Kalau gue caranya, kalian harus punya ini namanya dry box. Nah, kalian harus punya dry box. Di dalam dry box ini yang pasti harus ada, menurut gue harus ada adalah si ini hydrometer. Hydrometer ini adalah pengukur kelembapan. Jadi sini 51%, ini lembabnya jelek untuk kamera. Jadi kalau misalnya suhu yang bagus untuk kamera itu adalah di antara 30 sampai 50 derajat atau 50% di hydrometernya ya. 30 sampai 50% di hydrometernya ini. Ini kelembapannya udah parah karena ini ada di ruangan ber-AC. Terus biar memastikan si dry box ini tetap kering, kalian harus beli ini silika gel. Silika gel ini kalau nggak salah 10 ribuan dapat satu kotak kayak gini, dan dapat box yang isinya bolong-bolong kayak gini. Nah, ini tuh bisa menyerap kelembaban gitu, air-air yang ada di kotak pas lagi kita buka kayak gini. Nanti pas kita tutup hydrometer ini nanti angkanya akan turun gitu. Antara 30 biasanya kalau gua pasang itu pas gua buka lagi itu angkanya ada di 30-an gitu. Jadi masih bagus. Masukin kameranya kayak gini langsung aja, terus gua tutup dulu pakai lensa capnya kayak gini. Terus ininya gua simpan kayak gini. Terus strapnya ini gua lipat jadi kayak begini. Lipat jadi dua gini, set, jadi dia rapih kayak gini. Nah, gue cukup kayak gini karena kamera ini sekarang lagi gue sering pakai, jadi nggak terlalu simpan rapih. Nah, terus langsung tutup rapat kayak gini, pastiin rapat, nggak ada udara yang masuk lagi, terus baru gue strap gini. Nah, kalau di dry box itu beda sama box lainnya karena dia itu pakai karet di penutupnya, jadi bisa dipastikan insya Allah aman gitu. Jadi di sini bisa dilihat ini ada karet-karetnya lagi, jadi dia akan rapat banget gitu. Jadi terus tinggal kalian simpan lagi, tek. Nah, ini insya Allah aman di suhu ruangan ber-AC, ataupun misalnya kalian ruangannya itu lembab, ini aman insya Allah kameranya. Ya, jadi itu adalah beberapa tips atau cara yang biasanya gue pakai dalam membersihkan kamera sehari-hari. Sekian video dari gua, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya gua ada salah, mohon maaf. Kalau misalnya kalian ada kritik, saran, atau mau diskusi, silahkan aja tulis di kolom komentar. Share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.